Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Huda dari kelas 11 PKJ 3. Saya akan mempresentasikan tentang materi teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Mengenal jaringan fiber optik. Fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. 1. Fungsi kabel jaringan fiber optik. Sebagai kabel yang syarat akan teknologi canggih, fungsi kabel jaringan fiber optik diantaranya yaitu untuk kepentingan jaringan biasa seperti LAN, Local Area Network, WAN Wide Area Network atau MAN. Biasanya kabel jaringan fiber optik lebih banyak ditemukan pada instalasi jaringan tingkah menengah ke atas seperti perusahaan-perusahaan besar atau instansi pemerintah yang menuntut adanya struktur jaringan dengan kemampuan yang benar-benar cepat. Kabel jaringan fiber optik juga merupakan salah satu pilihan jika jaringan yang ingin dibangun menuntut instalasi yang harus bisa meladeni kebutuhan sebuah gedung dengan beberapa lantai atau bahkan kebutuhan jaringan antar gedung sekalipun. Bahkan, kabel fiber optik telah banyak digunakan pada berbagai sistem komunikasi yang dibangun di dalam laut guna menghubungkan berbagai kota di berbagai negara. Kedua, komponen kabel fiber optik. Karakteristik kabel jaringan fiber optik yakni bagian dalamnya terdiri atas inti yang terbuat dari serat kaca dengan beberapa lapisan yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tak berbeda jauh dengan kabel jaringan lain seperti kabel UTP atau kabel STP. Pada kabel jaringan fiber optik ini juga terdapat insulator, disebut coating, yang dirancang dengan beraneka ragam warna. Berikut komponen dari kabel fiber optik. A. Inti atau core. B. Jaket atau cladding. C. Mantel atau coating. D. String member dan outer jacket. 3. Karakteristik kabel fiber optik secara umum. Selain beberapa komponen di atas, karakteristik kabel jaringan fiber optik secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. D. Konektor yang umum digunakan untuk kabel jaringan fiber optik adalah konektor FC, namun baru-baru ini ada konektor lain yang diperkenalkan sebagai pasangan kabel jaringan fiber optik, yakni konektor FC. C. Kecepatan transfer data yang mampu dilakukan kabel fiber optik berada di angka 100 Mbps ke atas, bahkan dapat mencapai 1000 Mbps. D. Biaya rata-rata per node cukup mahal. E. Diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya relatif kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. F. Panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang, yakni mencapai 2 km, mengalahkan kabel jaringan lainnya seperti coaxial dan twisted pair. Kelebihan kabel jaringan fiber optik. Kelebihan kabel jaringan fiber optik antara lain sebagai berikut. A. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. B. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. C. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. D. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. E. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. F. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. G. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kekurangan kabel jaringan fiber optik. A. Harga kabel jaringan fiber optik masih terlalu mahal, terutama jika dibandingkan dengan kabel jaringan lainnya seperti kabel UTP yang terkenal murah. B. Pada proses instalasi kabel jaringan fiber optik diperlukan beberapa alat khusus berupa perangkat elektronik yang untuk saat ini memang masih sangat mahal. Tidak semua orang bisa atau mau menggunakan kabel ini sebagai media pendukung dalam instalasi sebuah jaringan komputer. C.
Dalam proses pengiriman sinyal, karena harus dilakukan perubahan sinyal listrik ke sinyal optik terlebih dahulu, maka kabel jaringan fiber optik menuntut adanya sumber cahaya yang kuat untuk melakukan pensinyalan seperti alat pembangkit listrik eksternal. B. Jika rusak, perbaikan instalasi kabel jaringan fiber optik yang kompleks memerlukan tenaga yang ahli di bidang ini. Kabel jaringan fiber optik ditakutkan bisa menyerap hidrogen sehingga dapat menyebabkan loss data. F. Mengingat kabel jaringan fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Jika terpaksa harus berbelok, maka harus dibuat belokan yang melengkung. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.